Jumpa lagi di channel Mas Taufik. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat SKP tahun 2022. Khususnya teman-teman yang ada di wilayah Bondowoso. Oke, langsung saja. Untuk SKP tahun 2022 yaitu berupa Excel, di mana SKP tahun 2022 ini adalah contoh masternya seperti ini. Di file Excelnya ini ada 3 sheet, yang paling utama, dan yang merah ini adalah jangan dihapus, ini adalah rumus sudah paten. Jadi yang sheet pertama yaitu rencana SKP, kemudian yang kedua ada penilaian SKP, kemudian yang ketiga adalah laporan dokumen SKP. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan contoh pada SKP saya sendiri. Yang pertama ini adalah judul yang harus diisi, pegawai yang dinilai. Di sini ada nama, NIP, pangkat golongan, dan jabatan. Kemudian unit kerja. Kemudian di sini ada nama pejabat penilai kinerja. Nama, NIP, pangkat golongan, kepala bidang, kemudian ada unit kerja. Untuk mengisi ini, kita harus membuka Sipijar atau SKP tahun sebelumnya. Dalam hal ini, karena tahun 2021 itu beda, ada banyak sheet-nya, kita langsung membuka pada SKP tahun 2022 yang ada di Sipijar. Nah, di sini kita masuk ke sipijar.bondowoso.kap.go.id. Jika sudah masuk, jangan lupa ini dipilih. Yang bawah ini ada 3, Sipijar tahun 2001, 2022, kemudian 2023. Yang kita pilih adalah SKP tahun 2022, karena kita membuat SKP tahun 2022. Jadi kita pilih Sipijar 2022. Ini adalah SKP saya yang sudah saya login. Kemudian saya tulis nama saya sendiri. Saya masukkan. Kemudian saya paste di sini. Kemudian saya masukkan NIP. Kemudian golongan saya yaitu penata muda. 3A. Kemudian jabatannya di sini ada. Nah, di sini kita lihat petugas operasi
dan pemeliharaan sumber daya air. Kemudian bidangnya yaitu unit kerjanya bidang operasi dan pemeliharaan. Kemudian atasan saya tahun 2022 kemudian NIP-nya kita masukkan NIP atasan. Kemudian pangkat dan golongan. Jabatan Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Unit Kerja Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Jika sudah, karena di sini contohnya ada sekitar 18, kemudian saya lihat di sini SKP saya hanya ada 6 ya. Jadi saya ngeceknya di sini saja biar lebih mudah. Perencanaan perjanjian SKP. Nah, di sini untuk yang nomor 17 ini, ya ini adalah direktif pimpinan dari atasan saya. Kemudian ini adalah direktif pimpinan yang harus saya isi. Nah, di sini kita copy dari sini. Jadi yang saya isi terlebih dahulu adalah terlaksananya direktif pimpinan. Jika sudah, ini dipindah dulu ke atas. Ini saya delete. Kemudian yang di atas ini saya hapus. Saya sisakan 5. Karena di SKP saya ini cuma ada 5 tugas utamanya. Kemudian ini adalah terselenggaranya sistem informasi jasa. Ini adalah kita ganti atasan kita tahun 2022, yaitu rencana kinerja atasan. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Sesuai di sini, rencana hasil kerja pimpinan. Kemudian rencana hasil kerja ini diisi sesuai SKP atau Sipijar yang ada di web Sipijar versi 2.
di menu perjanjian kinerja. Jadi ini saya copy dari sini, satu ini saya copy langsung, saya taruh di paling atas ini. Jika sudah, kemudian yang kedua saya copy, ini adalah SKP saya sendiri. Kemudian yang ketiga ini juga saya copy ke urutan nomor 3 ini. Nomor 4. Kemudian nomor 5. Jika sudah selesai, ini berarti ada 6. Kemudian kita mengisi pada indikator kinerja individu. Karena di sini aspeknya ada 3, yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu. Ini harus kita isi. Misalkan di sini jumlah laporan penyelenggara dukungan manajemen sistem ini, kita ganti kuantitasnya. Nah, ini jumlah laporan debit. Nah, ini saya copy, ini saya taruh di atas karena ini kuantitas. Kemudian yang nomor 2 kuantitasnya juga saya copy dari sini. Kita isi dulu bagian kuantitas dulu. Kemudian nomor 4. Kemudian nomor 5. Pada tabel kuantitasnya, ingat pada tabel kuantitas. Untuk targetnya ini minimal 1 sampai maksimal 4 dokumen. Kita lihat di sini dulu. Ini ada 150 sampai dengan 180 dokumen. Saya sesuaikan dengan ini. Jadi ini saya tulis 150. Kemudian ini 180. Karena semuanya sama sampai nomor 5, maka saya tulis 150 semua di bagian kuantitas, ya. Satuannya di sini dokumen. Ditulis dokumen 150, 180. Oh, salah. Bagian kuantitasnya ya, 150, 180, 150, 180. Kemudian ini nomor 4, 150, 180. Nomor 5, 150, 180.
Kemudian untuk kuantitasnya presentasi penyelesaian direktif pimpinan sesuai dengan waktu. Ini saya tulis minimal 1, maksimal 24. Jadi 1 bulan itu ada 2 tugas dari kepala bidang. Saya buat minimalnya 1 gitu aja. Jadi nanti ada teman-teman ada perintah dari kepala bidang masuknya ke sini. Namanya kegiatan. Hasil pekerjaan ini 95 sampai 98. Ini saya tulis 90 saja ya. Kemudian waktu direktif pimpinan 1 sampai 5 jam. Saya biarkan ini aja. Jadi yang nomor 6 ini sudah fix ya. Ini sudah fix. Kemudian kita lanjut nomor 1 tadi, satunya dokumen kesesuaian data laporan manajemen 90 aja karena staff. Kualitasnya 90 saja sampai 95. Kemudian 96. Kemudian waktu rata-rata melaksanakan tugas kegiatan ini saya buat 60 menit minimalnya. Kemudian ini 120 menit. Karena ini menghitung debit, jadi waktunya agak lama, sekitar 1 jam sampai 2 jam. Kemudian nomor 1 ini sudah fix. Kemudian nomor 2 untuk kualitasnya ini saya buat 90 juga sampai 96. Kemudian waktunya ini saya buat 1 jam juga. Sampai 2 jam atau 120 menit. Kemudian angka yang di sini nomor 3 yaitu 150. Ini dalam buat laporan berarti dokumen. Ini saya buat 90 sampai 96. Kemudian ininya saya buat laporan penggunaan air, saya buat 60 sampai 120 menit juga. Kemudian nomor 4 90 juga, kualitasnya sampai 96. Waktu pelaksanaan pengawasan ini saya buat minimal 5 hari sampai 10 hari karena 1 UPT. Ada 5 UPT berarti 5 hari. Kemudian
ini saya buat 90, ininya 96. Kemudian waktunya yang dibutuhkan yaitu 1-3 jam. Karena membuat pedoman juga butuh waktu yang lama. Setelah itu kita cross check lagi pada indikator kinerja individu bagian kualitas dan waktu. Ini tadi jumlah laporan debit andalan. Karena di sini tadi belum saya ganti kesesuaian data laporan, ini saya copy dari sini kesesuaian laporan debit. Nah, kemudian rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Benar. Atau ininya saya ganti untuk menyusun dokumen, untuk menghitung debit mungkin, biar sesuai. Kemudian yang nomor 2, ini ada kualitasnya, kesesuaian data. Ini jumlah, ini saya copy kesesuaian data dan informasi, ini saya copy dari sini. Kemudian rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menyusun data sama ya, di data benar. Kemudian yang nomor 3 yaitu kesesuaian dengan kegiatan jadwal. Kesesuaian kegiatan sesuai jadwal. Ini saya rubah. Kemudian yang nomor 3 ini waktu ini saya copy dari sini. Ini rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menyusun laporan. Yang nomor 4 ini jumlah laporan, ini saya copy dari
Kemudian ini adalah rata-rata waktu pelaksanaan kegiatan, ya ini pengawasan kegiatan, berarti ini adalah kegiatan ya. Kemudian nomor 5, jumlah laporan, ini saya rubah kualitasnya yaitu sesuai data dengan keadaan di lapangan. Ini bisa ditaruh di sini juga bisa. Bukan kesesuaian data tapi kesesuaian pekerjaan pengawasan kegiatan di lapangan juga bisa. Kesesuaian data laporan pedoman pengoperasian bendung setiap tahun. Rata-rata wakil ribuan menyusun dokumen. Ini saya rubah laporan biar sesuai yang di atasnya. Jika sudah selesai, ini sementara saya save dulu ya. Lah ini yang poin yang paling penting dari SKP tahun 2022, yaitu pada kolom di bawahnya tambahan ini ada perilaku kerja. Jadi di sini ada 2 yang dinilai sebenarnya sama kayak SKP yang sebelumnya, yang SKP menggunakan aplikasi Sipijar yang tinggal cetak dari dulu itu kan ada 4 lembar kalau nggak salah. Ini juga sama, penilaiannya juga ada hasil kerja sama perilaku kerja. Kalau dulu perilaku kerjanya cuma ada 4 kalau nggak salah ya, 5 itu kalau nggak salah. Kalau yang pemimpin itu ada 6. Jadi ada kerjasama, orientasi, terus pelayanan itu. Lah sekarang ada 7. Ini sudah paten. Jadi ini tidak bisa dirubah ya. Ini sudah paten. Ya. Jadi tugas utama hasil kerja ini sama persis di Sipijar tahun 2022 di perjanjian kinerjanya sama. Kemudian untuk perilaku kerja ini ada 7, di mana di masing-masing perilaku kerja ini ada 3 indikator. Jadi yang pertama ini ada orientasi pelayanan, kemudian ada akuntabel, kemudian ada kompeten, harmonis, yang kelima ada loyal, kemudian ada adaptif, dan kolaboratif. Untuk pengisian yang di kolom rencana ini ada di sebelah kanan, yaitu ekspektasi khusus pimpinan. Misalkan contoh berorientasi pelayanan, indikator memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalkan ini ya indikatornya. Ekspektasi kita apa untuk pimpinan? Khusus untuk pimpinan ini. Ini bisa kita isi dua, bisa kita isi
satu. Contoh di sini, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Ekspektasi khusus pimpinan, kita tinggal pilih yang kita tawarkan ke pimpinan itu apa. Misalkan ini, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif. Kita pilih aja. Atau memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Ini tergantung kita mengajukan ke atasan. Kita pilih memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif misalkan. Kita pilih aja ini. Kemudian yang kedua, menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif. Dalam hal ini ya, 3 ini ya. Kita bisa pilih, kita bisa isi 2 atau 1. Seperti ini kita delete, nggak masalah. Nanti bisa pilih. Misal kita hanya kita isi 1 bisa. Jadi yang di sini itu acuannya cuma 1. Minimal diisi 1. Ini bisa diisi 2, yang di sini juga bisa diisi. Begitu juga pada perilaku kerja akuntabel juga sama. Jadi ekspektasi khusus pimpinan ini juga diisi minimal 1 dari 3 indikator ini yang sudah mewakili. Misalkan di sini memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Kemudian yang kedua, melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi atau menuntaskan semua pekerjaan. Nah, ini saya pilih menuntaskan semua pekerjaan. Kemudian accountable, ini adalah melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan cermat dan disiplin. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Misalkan diisi 1, tidak apa-apa bisa. Yang penting diisi minimal 1. Jangan sampai kosong, karena ini adalah yang dinilai kepribadian kita, tapi yang kita ajukan ke atasan itu yang ini. Salah satu saja. Bisa diisi dua-duanya. Kemudian ini saya isi lagi yang 2. Bertanggung jawab atas hasil kerjaan. Nah ini saya pilih ini aja. Kemudian kompeten, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, bertukar pikiran, berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan atau atasan. Nah ini kita ganti. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Kemudian nomor 2, kita isi lagi, belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Ini yang saya tawarkan ke atasan, seperti itu. Kemudian harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi ini adalah membangun
lingkungan kerja yang kondusif. Ini adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kita isi memberikan solusi atau informasi sesuai kewenangan, karena kita staf bawahan. Jadi saya isi menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Saya isi 2, menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, stakeholder. Kemudian yang kedua, saya isi menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Kemudian yang kelima, ini adalah loyal. Ekspektasinya ini adalah megang teguh wajah. Nah, ini saya isi bersikap dan berperilaku melindungi nama baik serta citra instansi. Ini saya pilih yang kedua, keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Kemudian bersikap dan berperilaku melindungi nama baik serta citra instansi. Kemudian di sini adaptif, cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Ini pasti kalau kita tidak menyesuaikan ya susah untuk menerima. Kemudian menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi dan informasi. Ya, harus selalu berinovasi menggunakan teknologi. Dan yang ketujuh, ini adalah kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ini saya pilih membagi tugas, tanggung jawab, kewenangan setiap anggota tim profesional. Saya isi menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang kedua, saya isi membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja. Jika sudah, kita save dulu. Kemudian kita lanjut ke sheet kedua, yaitu penilaian SKP lainnya. Ini adalah inti yang kedua dari SKP tahun 2022. Di sini ada capaian kinerja organisasi. Jadi di sini ya, minimal baik. Kalau butuh perbaikan bisa, tapi biasanya untuk kenaikan pangkat itu biasanya terkendala karena SKP-nya perlu perbaikan. Saya isi baik, tidak istimewa, Mas. Kemudian ini yang nomor 7 ini kita delete ya, karena ini SKP yang banyak tadi ya. Delete saja. Nah, SKP saya cuma ada 6.
Setelah itu kita geser ya tadi. Nah, sudah terisi. Jadi di sini ada capaian kerja organisasi. Ini ada nilainya, harus kita isi. Ini tidak usah kita isi. Linknya di depan ini kita hapus. Kita isi tanda petik saja. Biar tidak muncul. Nah, di sini sudah tidak muncul. Kemudian pada hasil kerja ya, kalau ini targetnya tadi minimalnya ya, penilaiannya ini sudah ada nilainya sendiri ya, ini nggak perlu diisi, sudah otomatis ya. Jadi seperti ini emang beda sama tahun 2021. Kalau 2021 di sini ada target tercapainya berapa, ini tidak ada, langsung ada umpan balik seperti ini. Nah, ini umpan baliknya, kita nilai ini dari pimpinan yang nilai ini. Berdasarkan ini kemudian laporan masing-masing yang terdapat bangunan bendung realisasi target adalah 4 kegiatan. Padahal di sini bukan kegiatan, dokumen. Di sini terbaca kegiatan. Jadi ini dari atasan ini yang menilai. Seperti ini ya. Ini adalah umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Jadi ini adalah penilaian dari atasan. Misalkan ini bagus, pertahankan, terus tingkatkan kinerja untuk tahun berikutnya. Ini kita isi sesuai hasil yang ada di sini. Ya, jadi ini adalah kita yang mengisi sendiri, diisi oleh atasan. Yang ini otomatis ya. Jadi ini adalah yang diisi manual, alias diisi oleh atasan tapi manual, tinggal pilih seperti ini. Kemudian dari penilaian hasil kerja di bawah sini ada rating hasil kerja. Ini minimal sesuai ekspektasi. Jika di bawah ekspektasi, maka nilainya nanti jelek. Ini coba saya pilih di bawah ekspektasi. Di laporan dokumen, di sini ada tulisannya butuh perbaikan. Jadi ini minimal sesuai ekspektasi. Kemudian perilaku kerja, ini poin yang ketiga dari SKP tahun 2022, yaitu pada perilaku kerja yang ada ekspektasi khusus pimpinan tadi, kita mengisi, misalkan kita isi 2 di sini. Jadi ini atasan harus mengisi ini. Ini adalah umpan balik dari atasan.
Nah, ini kita isi. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Bagus sekali karena mengutamakan kepuasan penerima layanan. Ini saya isi nih, yang ketiga ini. Nah, sudah baik karena memberikan pelayanan di luar jam operasional. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini saya isi. Sama juga, tanggap bersedia saja. Kemudian yang nomor 2, akuntabel ini, kan ada 2 ini, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini bersedia mengambil kesalahan atas kritik dan saran dari atasan. Tidak pernah menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Nah, ini pas. Semuanya untuk kepentingan bidang atau kepentingan negara. Kemudian di sini bertanggung jawab hasil kerja, sangat bertanggung jawab. Seperti ini. Kemudian kompeten, meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Kemudian belajar mandiri dan kolaboratif, ini saya isi. Kemudian harmonis, mampu menjadi penengah. Selalu membantu rekan kerjanya, kemudian menghormati jasa orang lain, tidak pernah membeda-bedakan ketika memberikan pelayanan, semuanya sama. Menghormati kesasan ini tadi. Kemudian loyal, karena ini diisi 2, jadi harus kita isi 2 juga. Kemudian bersikap perilaku minum nama baik citra.
mengikuti arahan pimpinan dengan baik dan respon yang cepat. Kemudian adaptif ini mempelajari hal baru dalam mengembangkan inovasi ia membuat inovasi untuk instruksi secara konsisten. Kemudian nomor 7, menerima pendapat saran dalam penyelesaian pekerjaan. Ya, sesuai membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja. Jika sudah, di kolom perilaku kerja ini paling bawah ini juga ada rating perilaku kerja. Jadi sini ada sesuai ekspektasi atau tidak. Jika sesuai ekspektasi sama dengan yang hasil kerja, maka di sini pasti baik. Tapi jika di ini diisi tidak sesuai atau di bawah ekspektasi, ini pasti ada tulisannya predikat kinerja pegawai yaitu kurang atau misconduct. Nah, ya kan? Berarti kurang baik. Kenapa? Karena ini masalah perilaku. Jadi di sini ada 3 tadi. Ini untuk capaian kinerja organisasi, itu yang di atas ini. Kemudian 2 penilaian hasil kerja dan perilaku kerja itu nanti masuk ke predikat kinerja pegawai atau PKP. Rumusnya itu ini ya, nanti jadi kurang misconduct ini. Ini kalau hasil kerja sesuai ekspektasi, kemudian perilaku kerja tidak sesuai di bawah ekspektasi, hasilnya miskomunikasi pada kayak gitu, kurang komunikasi atau apa gitu karena perilaku. Tapi jika ini kita pilih sesuai ekspektasi, kemudian rating hasil kerjanya sesuai ekspektasi, maka di sini hasilnya baik. Apabila sebaliknya di atas hasil rating kerja kita isi di bawah ekspektasi, maka di sini ada perlu perbaikan atau butuh perbaikan karena masalah kerja, hasil kerja, bukan masalah kepribadian atau perilaku kerja atau perilaku kerja di sini ya. Jadi ini kita pilih sesuai ekspektasi. Jadi laporannya di sini baik. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi sangat mudah kan untuk mengisi SKP tahun 2022 ini. Sebenarnya simple, laporannya cuma ada 3 ini. Cuma nilai-nilai angka yang ada di sini itu tidak ada pengaruhnya ke perilaku baik dan buruknya, itu tidak ada. Kinerjanya itu tidak ada di sini. Karena di sini predikatnya di sini yang menentukan adalah ya tadi sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau istimewa. Nah, misalkan di atas ekspektasi hasil kerjanya, pasti di sini tetap baik. Bila kita isi di atas ekspektasi semua, sangat baik. Ya. Jadi teman-teman di sini sudah tahu mana yang diisi sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nanti hasilnya akan kelihatan di sini. Predikat kinerja pegawai atau PKP. Jadi angka-angka di sini
itu berupa deskripsi, sama kayak rapot anak-anak sekolah. Semuanya seperti ini juga. Jadi berupa deskripsi. Sudah enggak angka lagi, tapi deskripsi. Ya kan? Ini tinggal kita pilih. Kemudian nanti yang dicetak ini tidak usah. Info terbaru ini tidak dicetak. Hanya sampai pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Sudah cukup itu saja. Oke, untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, salam berkarya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.